Kita akan masuk dalam Bible Study kitab Hosea yang akan dibahas khusus, yaitu pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Karena kalau kita lihat memang kitab Hosea ini, saudara-saudara, ini cukup menarik, cukup unik dibahas karena begitu banyak kontroversi dan pandangan-pandangan tentang kitab ini secara khusus. Karena 14 pasal di dalam kitab Hosea ini, saya akan membahas pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga karena ya pikadir ya, pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga karena ini penting sekali, intisari dari sebuah cerita yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini pernikahan Hosea dengan Gomer ini simbol apa, ini realita gitu loh, atau ini sebagai sebuah realitas gitu. Ini penting sekali. Oke, kalau begitu saya akan matikan kolomnya dulu. Nah, saudara nanti bisa langsung bertanya kepada saya di kolom Q&A setelah nanti saya memaparkan bagian ini. Begini, saudara. Saudara, kita harus lihat bahwa kitab Hosea ini adalah kitab nabi kecil. Dan Hosea ini adalah salah satu nabi kecil, saudara. Nah, Hosea ini punya track record yang baik di bawah pemerintahan Israel Utara. Karena kerajaan pada saat itu dibagi dengan dua, selatan dan utara. Utara itu adalah di Samaria, saudara. Itu dipimpin oleh Raja Yerobeam. Nah, saudara, pada saat itu memang sosial ekonomi secara khusus di daerah itu cukup baik. Nah, salah satu nabi kecil, saudara, pada saat itu adalah Hosea. Hosea ini punya integritas yang baik dan segala macam. Dan ini dia terkenal menjadi orang yang bisa dikatakan sangat taat dalam perintah-perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu ini kita harus bahas dulu. Jadi saya akan membahas pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Nah, dipilah-pilah saya akan bacakan dulu bagi saudara. Pasal 1 saya akan bacakan dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-8. Pasal 2 saya akan bacakan ayat 3, 4, dan ayat yang ke-6. Terus lanjut ke ayat 18-19. Pasal 3 saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti saya akan rumuskan itu dalam satu konsep, peta konsep. Nanti baru kita lihat poin-poinnya penting secara realita atau ini simbol. Dan ini penting, kita akan membahas ini secara terbuka dan apa adanya. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Saudara mungkin punya Alkitab, silakan buka, saudara. Ini menjadi satu pelajaran. Saudara buka Alkitab karena kita serinya adalah Bible Study, saudara ya. Jadi di dalam Hosea pasal yang pertama ayat 2 bilang firman Tuhan lagi, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi perintah dari Allah untuk mengawani seorang perempuan sundal. Nah, ini kita akan bahas, ini real atau tidak, atau ini simbol doang. Ayat yang ketiga, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, saudara. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel, saudara ya, kalimatnya. Ayat 5. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Oke, lihat. Yisrael. Ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Kemungkinan besar ayat 6 ini, saudara, yaitu tentang anak yang kedua, yaitu Lo-ruhamah. Jadi kemungkinan besar bahwa ini adalah anak, bukan anak dari Hosea. Jadi begini, saudara, Hosea ini punya anak dari perempuan itu namanya Yisrael. Itu adalah anak dari Hosea. Tapi perkembangannya, saudara, kalau saudara baca nanti detail lagi. Jadi ini Gomer ini seorang pelacur. Dia tidur lagi dengan laki-laki yang lain dan kemudian punya anak, yaitu namanya Lo-ruhamah, saudara ya. Jadi Lo-ruhamah ini adalah anak yang bukan dari benih Hosea, tetapi benih dari laki-laki lain. Jadi
Gomer ini, sang pelacur atau perempuan sundal ini, dalam pernikahannya dengan Hosea, dia masih jajan dengan laki-laki lain, saudara, dan kemudian punya anak namanya Lo-ruhama. Ayat 7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda, gitu ya. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Jadi anak yang ketiga, Lo-ami ini, saudara, adalah anak laki-laki. Tadi Lo-ruhama adalah anak perempuan. Dan yang Lo-ami ini juga bukan anaknya Hosea, saudara. Tapi ini anak dari hasil sebuah perzinahan, yaitu perselingkuhan dengan laki-laki lain. Karena tabiat dia sebagai seorang perempuan sundal, pelacur itu tidak berubah ternyata, karena dalam pernikahannya dengan Hosea dia masih menyimpang, saudara, pergi dengan laki-laki lain. Sehingga menciptakan atau menghasilkan dua orang anak. Yaitu pertama adalah perempuan Lo-ruhama, yang kedua adalah Lo-ami. Sedangkan Yisrael adalah anak dari Hosea, yaitu laki-laki. Nah, ini penting, saudara. Baru kita masuk di pasal yang kedua. Pasal kedua ayat 3 dan 4. Tentang anak-anaknya. Tentang anak-anaknya. Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal, kata firman Tuhan. Ya, karena mereka anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Jadi ibunya tetap membuat sundal, saudara, atau berperilaku kembali menjadi pelacur, saudara. Ketika dalam pernikahan itu, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Jadi langsung ada konfirmasi bahwa sebab ibu mereka telah menjadi sundal di ayat yang keempat. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Dia ini pelacur, saudara ya. Jadi dia menjadi pelacur, dia ikut laki-laki lain karena iming-imingnya secara materi dan segala macam, saudara ya. Nah, ini penting, saudara. Kita melompat karena untuk menghemat waktu. Ayat yang ke-6, saudara. Dia akan mengejar para kekasihnya. Nah, baru masuk, saudara. Tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang, kata Gomer nih, saudara, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Jadi dia mau kembali lagi kepada Gomer, saudara, kepada Hosea, saudara, karena dia merasa bahwa ternyata suami yang pertama itu lebih baik, saudara, dibanding laki-laki ini, saudara. Yang lain ya, saudara, yang karena dia seorang pelacur itu. Ingat, saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 18 dan ayat 19 supaya saudara tidak salah fokus, saudara ya. Aku akan menjadikan engkau istriku. Oh, hebat nih, pernyataan ini tegas. Hosea mengatakan demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara, menarik sekali karena Hosea tidak pernah sedikit pun dia meninggalkan Gomer. Kendati Gomer di dalam pernikahannya berselingkuh kembali dengan laki-laki lain dan menghasilkan anak dua. Tetapi Hosea memiliki kesetiaan, kasihnya yang begitu luar biasa terhadap Gomer, saudara. Sebagai seorang pelacur yang dia kawini, saudara, atas perintah Tuhan. Nah, ini penting sekali. Nah, ini poin ini, atas perintah Tuhan, maka Hosea mengawinkan Gomer. Nah, dihianati oleh Gomer, tapi Hosea tidak sakit hati. Bahkan dia tetap setia, dia tetap mengasihi, yaitu Gomer secara khusus. Pasal 3.
yaitu pasal terakhir yang akan saya baca, saudara. Berfirmanlah Tuhan, ayat pertama, kepadaku, pergilah lagi. Artinya, ini ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Hosea karena Gomer kembali kehidupannya dengan masa lalu dia itu, saudara. Dan akhirnya ini ada kalimat yang menarik. Sebelumnya, saudara, ada di pasal kedua ayat yang ke-22. Itu menarik, saudara, sebelum pasal 3 ya. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, kalimatnya, dan akan menyaingi Lo-ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku, engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Ayat 1 pasal yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat 3. Aku berkata kepada mereka, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki lagi. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ayat 5 terakhir. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang baru mengikuti Bible Study ini, saya akan memberikan sebuah pola pikir yang sistematis berdasarkan apa yang tadi saya sudah baca. Buat saudara, pasal pertama, saudara, pasal pertama ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Hosea untuk menikahi seorang pelacur atau perempuan sundal. Oke, lihat. Dan akhirnya Hosea tidur dengan perempuan itu dan punya anak namanya Yisrael. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika Hosea menikah dengan Gomer sebagai seorang pelacur, maka punya anak namanya Yisrael. Ternyata dalam pernikahannya itu, Gomer, si perempuan sundal ini atau pelacur ini, saudara, ternyata dia melacurkan diri lagi kepada laki-laki lain, saudara, gitu ya. Dia tidak setia, saudara. Akhirnya dia tidur dengan laki-laki lain, punya anak namanya Lo-ruhama, yaitu jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan anak Hosea, yaitu jenis lakinya, jenis kelaminnya adalah laki-laki, saudara. Nah, akhirnya perempuan ini tidur lagi dengan laki-laki lain, artinya dia melacurkan diri lagi, punya anak namanya Lo-ami. Jadi ini unik sekali, saudara. Nah, yang menarik adalah Hosea itu tidak menceraikan perempuan sundal ini atau pelacur ini, saudara. Tetapi dia tetap setia, dia tetap mengasihi. Bahkan Allah memberikan perintah lagi untuk ambil perempuan itu lagi. Dan dibayar tebusan dengan tadi ayat yang ketiga, saudara. Tadi jelas ya, pasal yang ketiga, saudara. Dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai, saudara. Jadi dibayar lagi, ditebus lagi si Gomer ini, saudara. Nah, yang menarik adalah akhirnya mereka mengalami sebuah pertobatan. Gomer mau setia dengan Hosea ini dan akhirnya mereka berbalik menyembah setia dengan Hosea. Gomer berubah, anak-anak yang Lo-ruhama dan Lo-ami itu juga mengalami perubahan, termasuk Israel. Dan akhirnya mereka masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu konteks akhir, saudara, dari poin itu. Nah, ini menarik sekali, saudara, yang saya mau sampaikan bahwa kita harus memahami ini dengan kacamata yang sehat. Jangan dengan kacamata yang kacau balau dalam berpikir. Makanya saya bilang tadi kepada saudara, pentingnya saudara mengikuti ini dari awal supaya memang tidak mispersepsi atau misinterpretasi, saudara. Nah, sekarang baru saya sampaikan peta konsep ya, saudara. Tadi saya sudah bacakan Alkitab buat saudara, baru saya sampaikan peta konsepnya. Baru kita ikuti alur cerita poin ini ya, saudara ya. Jadi yang kita akan bahas adalah
analisa teks kitab Hosea pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, saudara. Ini penting sekali untuk saudara pahami. Lihat baik-baik. Ternyata, saudara, dari berbagai pandangan, saudara, mengenai pernikahan Hosea Gomer ini ada 4 pandangan, saudara. Dan 4 pandangan ini ternyata memang sangat dinamis, sangat warna banget, karena ini adalah 4 pandangan yang dikemukakan oleh para penafsir-penafsir, saudara, dengan dasar logika berpikir mereka. Nah, ini penting sekali dengan analisa teks juga, seolah-olah kelihatan demikian, saudara. Lihat baik-baik. Pandangan pertama yang mengenai pernikahan Hosea dan Gomer ini, ada orang yang berkata bahwa pernikahan ini hanya simbol, bukan realita. Artinya, ini simbol, bukan realita. Karena dia berkata bahwa dalam Imamat pasal yang ke-21, dia bilang bahwa Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ayat 14, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Saudara tahu, pandangan pertama mengatakan bahwa pernikahan ini hanya simbol, bukan realita. Karena di dalam hukum Taurat, tidak boleh seorang imam itu menikah dengan perempuan sundal, apalagi seorang nabi. Ingat baik-baik, saudara. Seorang imam dan nabi berbeda. Imam fungsinya adalah menyampaikan korban kepada Allah. Nabi menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Beda sekali. Dan dalam konteks ini, Imamat pasal yang ke-21 yang mereka ambil kutipan ini adalah dalam konteks imam. Artinya imam tidak boleh melakukan pernikahan kepada perempuan sundal. Itu imam. Tidak ditulis secara eksplisit bahwa itu nabi. Harusnya ada hukum yang mengatakan bahwa seorang nabi tidak boleh menikah dengan perempuan sundal. Nyatanya tidak ada, saudara. Dalam konteks Imamat pasal 21, ini hanya diperuntukkan kepada imam. Ulang sekali lagi, imam. Tidak boleh langsung ditafsirkan ini juga diperuntukkan kepada seorang nabi. Tidak boleh. Karena imam dan nabi statusnya berbeda, fungsinya berbeda. Ulang sekali lagi, imam adalah menyampaikan apa yang ada dari umatnya kepada Allah, sedangkan nabi menyampaikan apa yang ada dari Allah kepada umatnya. Jadi beda sekali, saudara, fungsi-fungsinya. Nah, jadi larangan ini khusus untuk imam, saudara. Poin yang kedua, saudara. Pandangan yang kedua, Pandangan yang kedua mengatakan bahwa pernikahan ini realistis, benar. Ini pernikahan adalah benar, kejadian ada. Tetapi kata dia, Gomer bukan pelacur, tetapi menyembah berhala. Jadi kelompok kedua mengatakan bahwa dalam tafsiran mereka bahwa Gomer ini bukan pelacur, tetapi menyembah berhala. Nah, apakah dosa moral itu lebih parah daripada dosa penyembahan berhala? Kalau seandainya kelompok ini mengatakan bahwa Gomer itu adalah seorang penyembah berhala, sehingga mereka tidak mau menyatakan bahwa Gomer itu adalah seorang pelacur, karena takut terjadi kontradiktif dengan Imamat pasal 21. Jadi kelompok ini mengatakan demikian. Padahal dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah penyembahan berhala, saudara. Jadi kalau dibilang kesalahan moral lebih buruk daripada penyembahan berhala, maka itu tidak punya kebenaran yang secara hakiki, saudara. Tetapi penyembahan berhala adalah menjadi musuh Allah, itu ada kebenaran secara hakiki, saudara. Jadi kelompok kedua mengatakan pandangan itu, saudara. Kelompok ketiga. Sedangkan kelompok ketiga menyatakan bahwa pernikahan ini realita. Benar ada. Tetapi Gomer bukan pelacur. Wah. Namun setelah menikah baru jadi pelacur. Jadi kelompok ketiga ternyata punya pemahaman bahwa waktu Hosea itu menikah dengan Gomer, prinsipnya Gomer bukan pelacur. Jadi dia perempuan biasa, saudara. Tapi setelah dia menikah dengan dengan Hosea, baru dia menjadi pelacur. Dasar firmannya tidak ada. Itu hanya tafsirkan supaya mengamankan posisi, saudara.
Kelompok ketiga mengatakan demikian. Jadi seolah-olah dia mau menyembunyikan tentang status Gomer, sehingga dia berkata bahwa Gomer itu pelacur setelah. Supaya tidak bertentangan dengan Imamat pasal 21. Jadi mereka mencoba untuk berkelit dengan kalimat-kalimat itu, saudara. Ini adalah kelompok yang ketiga, saudara. Mengatakan demikian. Pernikahan ini realita memang ada, tetapi Gomer ini bukan pelacur, namun setelah menikah baru jadi pelacur. Nah, kelompok yang keempat, ini pandangannya menarik sekali, saudara. Pernikahan ini realita. Yaitu di sebelah kiri bagian bawah ya. Pernikahan ini adalah realita, karena ada bukti anak. Dan ada jenis kelamin. Jadi dia bilang bahwa pernikahan ini realita. Jadi ada bukti anak, ada jenis kelamin. Israel laki-laki, Lo Ruhama adalah perempuan, Lo Ami adalah laki-laki. Ada anak, ada jenis kelamin. Ada status seorang nabi, ada status seorang perempuan sundal. Jelas sekali. Ada buktinya, ada anak dan jenis kelamin. Namun pernikahannya adalah jadi simbol. Jadi pernikahannya ini realita, tapi dijadikan simbol antara Allah dan bangsa Israel. Jadi, boleh dikatakan bahwa Gomer ini representatif, saudara, tentang sikap dan perilaku Allah. Sedangkan Gomer ini adalah sebagai simbol dalam representatif tentang bangsa Israel yang hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Nah, ini menarik. Maka saya harus menentukan sikap, saudara. Sebagai seorang pengampu yang menyampaikan Bible study ini, sebagai seorang narasumber, maka saya harus ambil sikap. Sikap saya lebih setuju kepada kelompok yang keempat, yaitu bahwa ini adalah pernikahan yang real karena atas perintah Tuhan, tetapi pernikahan ini juga dijadikan simbol untuk memberikan gambaran representatif atau perwakilan tentang Allah dan representatif untuk perwakilan tentang bangsa Israel. Ini penting sekali, saudara. Maka saya mengambil keputusan, saya lebih setuju kepada kelompok yang keempat. Karena ada database-nya jelas, alasannya jelas, poin-poinnya jelas. Maka saya melanjutkan poin ini dengan analisa-analisa yang ada. Baru kita masuk. Kenapa saya berani berkata bahwa ini adalah analisa sebagai pernikahan realita Hosea dan Gomer? Lihat, perhatikan baik-baik, saudara. Tadi kita sudah baca firman Tuhan ini dengan jelas sekali, saudara. Poin pertama, kenapa saya yakin bahwa ini adalah pernikahan realita antara Hosea dan Gomer sebagai seorang pelacur? Yang pertama, tadi jelas bahwa Allah yang memberikan perintah kepada Hosea untuk menikah dengan Gomer, perempuan sundal. Itu jelas. Ada tadi di pasal 1 ayat yang kedua. Yang kedua, buktinya jelas, yaitu bahwa Hosea adalah seorang nabi. Tergolong dalam nabi-nabi kecil, saudara. Artinya, faktanya jelas. Yang ketiga, Gomer adalah seorang pelacur. Itu jelas sekali dikatakan di ayat yang kedua tadi, saudara. Jadi kalau saudara tadi baca di pasal pertama ayat yang kedua, saya ulang sekali lagi ya, saudara. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayat 3. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Jadi dikatakan Gomer binti Diblaim, saudara. Jadi ini jelas sekali status yang dimiliki. Hosea jelas sebagai seorang nabi, Gomer seorang pelacur, dan dia adalah anak dari yang tadi kalimatnya Diblaim, saudara, binti Diblaim. Itu berarti ada data empiris yang tepat, ada fakta, dan ada bukti secara letterlek, saudara. Ini penting. Jadi untuk menyatakan itu valid harus ada bukti yang jelas. Nah, berikutnya, mereka memiliki 3 anak, saudara. Anak yang pertama adalah Yisrael, yaitu laki-laki. Anak yang kedua adalah perempuan, yaitu Lo Ruhama. Dan anak yang ketiga adalah Lo Ami. Itu real, laki-laki. Ada jenis kelaminnya. Maka berikutnya kalimatnya. Kalau kita lihat arah panah itu sebelah kanan ya, saudara. Paling sebelah kanan bawah, saudara bisa lihat itu. Yaitu apa? Anak pertama adalah anaknya Hosea, yaitu Yisrael.
Anak kedua dan anak ketiga dari hasil perzinahan. Nah, ini poin nih. Analisa pernikahan realita Hosea dan Gomer. Saudara, kita akan masuk lagi poin berikutnya, saudara ya. Tadi sudah pandangannya, baru kita masuk sekarang. Pernikahan realita Hosea dan Gomer sebagai simbol Allah dan Israel. Nah, tadi kita udah bicara tentang realitanya. Jadi memang Hosea dan Gomer menikah itu realita, bukan fiktif atau bukan fiksi atau bukan gambaran, tetapi real. Tadi ada data-data yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang pernikahan realita Hosea dan Gomer itu dijadikan simbol representatif atau perwakilan Allah, yaitu Gomer menjadi representatif Allah, dan kemudian Israel itu representatif terhadap Gomer. Gomer itu representatif kepada Israel itu sendiri, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat dari Hosea di bagian sebelah kiri, Hosea, saudara bicara tentang Hosea. Yang pertama adalah, Hosea adalah gambaran Allah itu sendiri. Yang kedua, ada sikap dan tindakan Allah di dalam diri Hosea. Yaitu apa? Dia bisa menerima keadaan itu, kendati Gomer itu adalah seorang pelacur. Dia bisa menerima. Nah, ini nanti kita akan bahas sikap dan tindakan Allah yang dimiliki oleh Hosea. Dia bisa menerima keadaan itu dengan ketaatan perintah dari Tuhan. Prinsipnya Allah adalah, aku datang kepada orang berdosa, saudara. Sehingga ketika Hosea itu menerima keadaan dari seorang perempuan yang bernama Gomer, seorang pelacur, maka sikap Allah tidak berubah untuk dapat menjangkau orang berdosa. Sehingga Hosea tidak sedikit pun di dalam Alkitab itu berpaling terhadap Gomer secara khusus. Karena dia mewakili sikap dan tindakan Allah itu sendiri. Nah, baru kita masuk setia dan mengampuni dia, saudara. Walaupun Gomer berzina lagi, berselingkuh lagi, memelacurkan dirinya sampai dia punya anak, tetapi Hosea tetap setia dan mengampuni. Itulah Allah kita. Sehingga ini menjadi simbol Allah bahwa betapa bengisnya umat Tuhan, betapa bobroknya anak Tuhan. Kalau memang dia dipilih Tuhan, maka Tuhan sampai kapanpun akan setia dan mengampuni orang itu. Sehingga dia tidak akan sedikit pun berubah sikap setianya dan kasihnya, kendati umatnya atau anaknya itu berbuat kesalahan. Maka dia akan selalu tetap setia dan akan selalu tetap mengampuni. Wah, hebat ya saudara ya. Jadi ini menjadi satu gambaran yang luar biasa. Hosea dan Gomer, saudara. Kitab ini menarik sekali, saudara, kalau kita mau merenungkan dan kita melihat bahwa identitas Allah, sikap Allah, kasih Allah, kepribadian Allah, perilaku Allah itu tidak dapat sedikit pun berkurang atau bertambah dengan sikap respon kita. Waduh, hebat ya saudara ya. Jadi Allah itu setia, Allah itu penuh dengan kasih. Jadi kalau engkau itu setia, otomatis tidak menambahkan kesetiaan dia. Engkau tidak setia, otomatis tidak mengurangi kesetiaan dia. Engkau tidak mengasihi, tidak mengurangi kasih dia. Engkau makin mengasihi dia, tidak menambah kasihnya dia. Jadi Allah itu sudah perfect, bahkan excellent. Nah, ini penting sekali saudara untuk dimaknai dalam poin itu. Nah, Gomer gambarannya adalah apa? Gambaran Gomer ini adalah digambarkan seperti bangsa Israel, saudara. Yaitu apa? Yang menyembah berhala, tidak setia, hidup dalam ketidakkudusannya. Dia dekat dengan Allah, tapi besok dia main dengan berhala. Hari ini dia percaya Allah, besok dia percaya dengan ilah yang lain. Hari ini dia seolah-olah dekat dengan Tuhan, besok dia dekat dengan Tuhan yang lain. Jadi ini gambaran di mana Gomer ini, saudara, menjadi seorang pelacur. Dia udah menikah dengan Hosea, tapi dia tidak setia. Walaupun Hosea bisa menerima dia dalam keterbatasan dia, dalam kekurangan dia, bahwa dia adalah seorang perempuan pelacur. Tapi Hosea tidak lihat itu. Hosea harus menerima itu. Hosea harus menahan dirinya dari cemoohan banyak orang. Hosea harus menahan telinganya, pikirannya, perasaannya
Untuk dari setiap omongan-omongan orang, dia mau tetap mengasihi Gomer. Begitulah Allah. Jadi banyak orang berdosa, dilawat oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan. Orang lain iri, kenapa engkau makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai. Dan tapi ketika Tuhan menjamah kita, sering sekali kita tidak setia. Nah, ini gambarannya adalah mereka masih menyembah berhala. Gomer masih melacurkan dirinya kepada laki-laki lain. Jadi digambarkan Israel, walaupun dia ada umat pilihan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dijaga Tuhan, tapi mereka masih mau pergi ke ilah-ilah lain. Itu gambaran Gomer, saudara. Poin berikutnya, tidak setia dia. Dia tidak setia, dia menyembah berhala, dia tidak setia. Dan kemudian digambarkan di akhir dari ceritanya itu, Gomer bertobat. Sehingga dengan anak-anaknya, dia mengalami pemulihan total. Tadi kita baca, saudara, dari pasal yang ketiga, saudara, kalau tadi saudara ikut dari awal ya, saudara. Di pasal ketiga, ayat kelima. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka. Dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Maka anak-anak mereka itu digambarkan, saudara. Yaitu, tadi jelas, anak mereka Yisrael, anak Hosea, Lo-Ruhama adalah bukan anak Hosea, Lo-Ami bukan anak dari Hosea, saudara. Baru kita masuk dalam poin berikutnya, saudara ya. Ini dia. Jadi korelasinya jadi bagaimana? Antara pernikahan, sebelum kesimpulan ya. Jadi kita mau sekarang hubungkan antara pernikahan realita, yaitu Hosea dan Gomer, itu menjadi sebuah simbol kepada Allah dengan Israel. Jadi realitanya bagaimana? Korelasinya, hubungannya bagaimana? Baru kita temukan hubungan itu bagaimana. Hosea menerima apa adanya Gomer, saudara. Artinya, walaupun dia perempuan sundal, dia tetap menerima Gomer sebagai istrinya. Bagaimana pandangan Allah? Maka ada korelasi hubungannya. Sedangkan Allah, kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh tindakan kita. Tadi yang saya katakan. Jadi saudara, ini hebat ya. Saya pernah jatuh dalam dosa, saudara pernah jatuh dalam dosa. Bahkan saudara mengikuti Bible Study ini, sering sekali engkau jatuh juga dalam dosa yang sama. Dosa itu tidak bicara tentang sesuatu yang sangat the big thing, tidak. Hal-hal yang simpel ya, pikiran yang salah, tingkah laku yang salah, perkataan yang salah gitu, motivasi yang salah, itu pun juga dosa, saudara. Sering sekali saudara jatuh di dalam dosa iri, cemburu, hal-hal yang nafsu dan segala macam, itu yang sering sekali kita jatuh dalam kesalahan itu, dan kita mau tetap ada kembali dalam track Tuhan. Nah, kesetiaan Allah itu tidak dipengaruhi oleh tindakan kita sebenarnya. Jadi, Hosea itu menerima Gomer apa adanya. Tuhan itu, saudara, dia itu adalah satu pribadi, Allah itu adalah satu pribadi yang tidak akan pernah sedikit pun berubah kepada tindakannya untuk umatnya, kendati umatnya itu berpaling dari dia. Jadi sikap Allah itu tetap konsisten. Jadi kita ini bersyukur punya Allah yang konsisten. Tetapi kita yang selalu inkonsistensi. Janji jatuh, janji jatuh. Tapi Allah tetap konsisten, saudara. Sehingga bangsa Israel berulang-ulang kali menyembah berhala, buat anak lembu emas, dan buat lakukan apapun. Itu selalu, saudara, itu menjadi masalah serius. Dan itu selalu menjadi momok, saudara. Nah, ini yang penting adalah Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan kita. Artinya, mau kamu tidak setia, dia tetap setia. Yang tadi saya katakan, mau kamu setia, tidak menambahkan kesetiaan dia. Karena dia sudah sempurna. Dia sudah excellent nilainya. Jadi tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Nah, poin berikutnya, saudara, di bagian bawah Hosea. Dia mengasihi sepenuhnya kepada anak-anaknya. Ya, walaupun anak itu adalah hasil dari sebuah perselingkuhan atau dari hasil sebuah pemelacuran, begitulah saudara ya, dijadikanlah menjadi anak-anaknya. Hosea tetap mengasihi Lo-Ruhama, Yisrael, dan Lo-Ami dengan sepenuh hati. Dia menerima kembali. Begitu juga Allah tidak akan berkurang
dan bertambah karena perilaku umatnya. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa, kita berulang kali jatuh dalam dosa, tapi dia tetap pegang tangan kita. Dia mau jaga hidup kita. Dia tetap tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ini hebat sekali, saudara. Jadi selalu ada harapan ikut dengan Tuhan. Tetapi tidak ada excuse. Artinya, saudara akan lakukan seenak udel kamu. Tidak bisa begitu. Bangsa Israel itu diberikan rentang oleh Tuhan, rentang waktu, saudara, untuk mengalami satu perubahan-perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Memang ada satu peristiwa yang kemarin saya sudah bahas, ketika Musa mengambil dapat 2 loh batu di Gunung Sinai, itu ada kejadian mereka buat anak lembu emas. Itu setelah itu peristiwa itu semua dikutuk. Memang ada satu peristiwa juga, Musa sendiri, saudara, tidak mengikuti aturan main dari Tuhan, suruh ngomong sama batu, malah dia pukul batu. Gara-gara peristiwa itu, Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi tidak boleh ditafsirkan bahwa Musa itu tidak masuk surga. Tidak. Ini adalah pembelajaran dari sebuah ketaatan, saudara. Masih ingat cerita tentang Ananias dan Safira, saudara. Dia jual sebidang tanah, dia tipu Petrus, mati dua-duanya suami istri. Itu ngeri sekali, saudara. Jadi ini jangan dipikir bahwa Allah itu yang panjang kasihnya, panjang kesetiaannya, sangat sempurna setianya, kasihnya sangat sempurna, tidak bisa, saudara, dipermainkan. Artinya, dia itu fix bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih secara sempurna. Dia Allah yang penuh kesetiaan secara sempurna. Tidak dapat diganggu oleh apapun. Maka Allah punya keputusan untuk saudara dan saya dalam hidup ini. Ini penting sekali, saudara. Nah, baru dalam poin ini, saudara mulai memahami. Ternyata, pernikahan Hosea dan Gomer ini, saudara, kenapa Tuhan kasih contoh yang begitu parah sekali, saudara? Mungkin saudara punya pemikiran begitu ya, saudara ya. Kenapa Tuhan izinkan pernikahan dengan pelacur? Hanya sebagai hal itu untuk menggambarkan bangsa Israel. Ya karena memang pada saat itu, kenapa perjanjian baru tidak ada begitu? Karena Yesus sudah datang sebagai manusia. Karena Yesus sebagai manusia dari Allah menjadi manusia, maka tidak ada lagi contoh-contoh begitu. Nah, untuk Allah dalam konteks perjanjian lama, bahwa Allah itu adalah Allah yang kalimatnya adalah Allah yang transcender, saudara. Yang tidak terlihat, sedangkan perjanjian baru adalah Allah yang imanen. Allah yang menjadi manusia. Sedangkan konteks PL adalah Allah yang tidak terlihat. Nah, Allah yang tidak terlihat ini berbicara kepada umatnya, bagaimana caranya untuk menggambarkan, Yuni lagi menyembah berhala, Yuni gak setia sama saya. Maka dia kasih contoh seorang nabi ini nikah dengan Gomer. Pak, apakah ada tanda-tanda yang lain yang ekstrim seperti ini? Banyak sekali, saudara. Saya uraikan satu persatu kesimpulan ini. Ayat kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, dan kesimpulan sampai kesimpulan keempat. Yang pertama, kesimpulan pertama. Pernikahan realita yang dijadikan simbol antara Allah dengan umatnya Israel. Jadi ini adalah pernikahan yang sangat realistis dan nyata dijadikan simbol antara Allah dengan umatnya Israel. Yang kedua, contoh realita yang ekstrim sering ditemukan dalam perjanjian lama. Lihat baik-baik. Saudara nanti baca dalam Yeremia pasal yang ke-18. Allah menggambarkan bangsa Israel itu seperti seorang penjunan, yaitu tangan periuk. Jadi, jikalau bejana ini, sudah masih ingat ya, Yeremia pasal yang ke-18. Jikalau bejana ini terus kemudian dibentuk, dan ketika tidak sesuai dengan sang penjunan, maka dihancurkan kembali. Itu sebuah gambaran, saudara, nyata, bahwa seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh penjunan, itu digambarkan seperti bangsa Israel yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau mereka tidak mau dibentuk, dan bentukan itu tidak mau mengikuti dengan cara Tuhan, maka dikembalikan ke posisi awal. Nol lagi, dan Tuhan membentuk kembali. Dan ini adalah satu contoh, saudara. Dan masih ada contoh-contoh yang lain, saudara. Tentang hal itu, saudara masih ingat tentang Yunus ya, saudara ya? Masih ingat tentang Yunus perjanjian lama? Oke. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis, saudara. Dan kemudian dilempar ke dalam laut. Kan kita pikir-pikir, waktu itu saya sudah sampaikan. Kenapa Yunus yang harus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe, gitu ya? Akhirnya dilempar, kecebur di laut, kemudian dimakan ikan. Selama 3 hari Yunus tidak mati di perut ikan. Ternyata itu contoh.
tapi realistis. Artinya peristiwa itu adalah bukan cerita simbol, bukan cerita yang real tentang Yunus masuk ke perut ikan yang besar. Real, saudara. Saudara lihat, ini kan satu cerita yang real, tetapi sebagai contoh yang ekstrim, saudara. Ternyata dalam konteks perjanjian baru, cerita itu dipakai, saudara, untuk menggambarkan Yesus mati dikubur dalam perut bumi selama 3 hari. Berdasarkan referensi dengan peristiwa Yunus di perut ikan selama 3 hari. Itulah yang saya sampaikan. Ada contoh-contoh realita yang faktanya benar ada, tetapi dibuat menjadi satu contoh yang sangat ekstrim. Untuk Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau supaya umatnya mengerti tentang peristiwa itu. Ini penting sekali, saudara. Buat kita semua yang mengikuti Bible Study ini. Jadi kalau saudara lihat begini, saudara sebenarnya tidak perlu panik, saudara. Di dalam Alkitab juga banyak, saudara, tentang cerita-cerita yang demikian. Sangat ekstrim sekali. Buli-buli dipecahkan, itu kan bangsa Israel yang sedang dipecahkan. Jadi bunga bakung, Habakuk, ya, cerita tentang Habakuk itu juga bicara tentang sebuah cerita realita, tetapi menjadi satu simbol pengertian yang jelas, saudara. Jadi kalau kita lihat Yesaya, kitab Yesaya, saudara, cerita tentang anak domba yang disembeli, terus kemudian itu fakta, saudara, itu realita, tetapi menjadi simbol kepada kedatangan Yesus. Nanti Yesus datang sebagai anak domba Allah akan disembeli. Wah, itu dia akan disiksa. Itu sudah disampaikan dalam kitab Yesaya. Jadi satu peristiwa yang real, yang sifatnya ekstrim, dipakai sebagai contoh untuk maksud dan tujuan Allah, supaya umat Tuhan pada saat itu mengerti apa yang Allah ingin mereka lakukan. Itu poinnya. Yang ketiga, setiap contoh ekstrim ujungnya selalu ada pertobatan dan keselamatan. Perhatikan dengan Yunus, saudara. Yunus dibuang masuk dalam perut ikan. Tidak ada peristiwa lagi seperti itu lagi di dunia ini. Hanya khusus untuk Yunus saja. Nah, Yunus ada di perut ikan 3 hari, dan kemudian dia dilepaskan. Lewat peristiwa itu, Yunus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan dan pertobatan kepada bangsa Niniwe, sehingga Niniwe akhirnya bertobat. Jadi cerita tentang contoh-contoh yang ekstrim, ujungnya selalu ada pertobatan dan keselamatan. Ini penting sekali, saudara, untuk memahaminya. Yeremia 18, seperti bejana tanah liat yang siap dibentuk. Tujuannya supaya mereka hidup seperti apa yang Allah mau. Jadi contoh-contoh itu tujuannya untuk pertobatan dan keselamatan. Nah, ini penting. Oke, yang keempat, terakhir, saudara, ya. Kesetiaan dan kasih Allah tidak dapat dipengaruhi dengan sikap kita. Jadi Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi saudara, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Artinya Tuhan kita tidak akan pernah berubah, tapi kita berubah. Kendati kita berubah, dia tetap tidak berubah. Kendati kita tidak setia, dia tetap setia. Kendati kita kadang-kadang tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Wah, hebat sekali. Ini penting bagi kita semua, baru kita lihat kepada implikasi buat diri kita. Apa itu? Dampaknya buat diri kita, poinnya adalah yang paling penting, saudara. Saudara dan saya hari ini, kita bersyukur. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kasih setianya selalu hadir dalam hidup saudara dan saya, dan dia selalu mengasihi saudara dalam segala keadaan. Nah, ini penting bagi kita semua untuk memahami, dan saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian bisa memahami dari poin ini yang tadi saya sudah sampaikan. Biarlah sukacita Allah menyertai saudara, dan jangan malu kalau hari ini kau jatuh dalam dosa. Jangan malu kalau hari ini kau jauh dari Tuhan, karena Tuhan tetap cari saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap memeluk saudara. Tuhan tetap mengubah saudara. Masih ada perubahan dalam hidup saudara. Masih ada perubahan dalam hidup saya. Masih ada perubahan dalam hidup keluargamu. Tuhan terlalu baik buat saudara. Jadi pembahasan kitab Hosea ini, itu adalah sesuatu yang realita. Ya, tetapi menjadi simbol tentang Allah dengan umatnya. Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Dan saya yakin saudara yang mengikuti Bible Study ini dari awal sampai akhir, engkau pasti memuji Tuhan dan sangat bangga kepada Tuhan. Ingat baik-baik, suamimu tetap dikasihi Tuhan, istrimu tetap dikasihi Tuhan, anak-anakmu tetap dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah.
dengan sikapmu. Karena dia terlalu baik buat saudara dan saya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Nah, dalam konteks perjanjian baru, Allah yang tadinya transenden, Allah yang jauh menjadi Allah yang imanen. Maka ketika Yesus datang, tidak perlu lagi ada contoh-contoh ekstrim. Karena dia sudah memberikan kehidupan praktisnya sebagai manusia. Dengan keajaibannya, dia berani mati disalib. Itu lebih daripada ekstrim, saudara. Dan ini menjadi satu pokok bagi kita semua. Orang benar tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Saya akan menjawab, saudara, setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, saya akan jawab. Maaf Pak, saya terlambat. Ya udah salah. Oke, thank you.